Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara membuat daftar hadir mahasiswa di LMS Unsika. Langkah pertama, silakan Bapak dan Ibu masuk ke laman situs elearning.unsika.ac.id. Selanjutnya Bapak dan Ibu login menggunakan akun masing-masing. Setelah Bapak dan Ibu login, maka akan terlihat tampilan di halaman dashboard kelas-kelas yang Bapak dan Ibu ajarkan. Selanjutnya kita pilih salah satu kelas yang kita ajar ini, misalnya di kelas Ulum Al-Hadis kelas C dengan jadwal Rabu 12.30 sampai jam 14.10. Kita klik view di kelas tersebut. Selanjutnya setelah tampil klik view tadi, kita akan lihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya jangan lupa hidupkan mode ubah. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk membuat daftar hadir ini ada dua cara. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa membuat di setiap pertemuan ini masing-masing ada daftar hadirnya, atau mau dalam satu semester cukup di satu bagian saja. Untuk membuat satu semester atau 16 kali pertemuan di dalam satu bagian, maka kita bisa simpan daftar hadirnya di bagian umum ini saja. Klik bagian umum, kemudian klik tambah aktivitas atau sumber. Selanjutnya kita akan temukan beberapa menu pilihan di sini. Kita pilih kehadiran. Selanjutnya ketika sudah memilih kehadiran, maka akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa rubah ataupun tidak ya. Di sini misalkan kehadiran MK Ulum Hadis misalnya kelas C. Misalkan ini untuk penamaannya boleh ya dirubah, ataupun kalaupun tidak apa-apa. Selanjutnya kita untuk bagian-bagian di bawah ini pilihannya kita tidak perlu rubah ya. Tinggal selanjutnya kita scroll ke bawah untuk simpan dan tampilkan. Selanjutnya akan tampil kehadiran seperti ini ya. Ini tampilannya. Langkah selanjutnya adalah tambahkan sesi. Kemudian setelah ditambahkan sesi ini, kita akan melihat di sini beberapa pilihan-pilihan ya yang bisa kita rubah. Misalnya tadi jadwalnya adalah hari Rabu ya, jam 12.30. Kita rubah jamnya dulu. Jam 12.30. Sampai jam 14.10. Nah, ini untuk jamnya. Nah, karena kita akan membuat seluruhnya dalam satu semester 16 kali pertemuan, maka kita misalnya mulai perkuliahan awal itu tanggal 1 bulan Oktober misalnya. Kemudian di sini selanjutnya kita pilih di multi sesi ini, kita klik ulangi ya atau dicentang. Karena tadi jadwal hari Rabu, kita klik di hari Rabu. Ya, satu minggu ini tidak perlu dirubah karena kita satu pertemuannya atau satu minggu ya, satu kali pertemuan. Kemudian ulangi sampai kapan? Sampai akhir perkuliahan, misalnya sampai tanggal 31 Desember. Ya, misalnya sampai tanggal 31 Desember akhir perkuliahannya. Nah, kemudian apakah di sini diizinkan atau tidak ya, mahasiswa mengabsen sendiri atau kita sendiri yang akan mengabsen ketika pertemuan. Jadi kalau mau diizinkan maka dicentang, kalau tidak kita cukup ya, di sini tidak perlu dicentang. Selanjutnya kalau sudah semuanya, maka kemudian kita tinggal tambahkan saja di sini. Nah, ini adalah tampilan kehadiran yang tadi sudah kita buat ya. Jadi secara otomatis akan terlihat di sini Rabu ya, dari mulai awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini sudah secara otomatis dan jamnya pun menyesuaikan. Kemudian kita akan mencoba melakukan presensi ya. Klik di sini nih, lakukan presensi. Kita akan coba lihat. Nah, di sini terlihat mahasiswa-mahasiswa kita yang diajar. Ini sudah ada di kelas kita ya. Tinggal kita mau tadi karena kebetulan saya tidak centang di bagian absen mandiri mahasiswa, maka artinya saya sendiri yang nantinya melakukan absensi dengan memanggil satu persatu. Nah, di sini kita lihat ada keterangan P, L, E, dan A. Nah, ini mungkin tidak difahami kalau bagi kita yang belum paham ya. Maka untuk ini ya, bagian ini, keterangan ini kita bisa rubah di sini di setelan status ya. Apalagi kalau absen mandiri mungkin mahasiswa akan sulit memahaminya, maka kita bisa rubah dengan pakai bahasa Indonesia saja ya. Nah, ini bawaan dari aplikasinya yaitu ya Present Light dan sebagainya. Nah, kita bisa rubah menggunakan H ya akronimnya.
dengan keterangan hadir misalnya. Kemudian untuk late itu misalkan terlambat itu pakai T ya dengan keterangan terlambat. Kemudian untuk ini ya bagian ini kita isi dengan S misalkan ya, keterangannya sakit atau izin. Ini bisa di sini. Kemudian untuk A-nya bagian ini kita bisa rubah menjadi alfa. Nah, poinnya juga bisa kita rubah di sini ya. Misalnya poin untuk hadir itu 2. Sementara kalau terlambat atau sakit itu poinnya 1. Nanti secara otomatis ya di akhir kehadiran itu bisa diakumulasikan seluruhnya berapa poin kehadiran para mahasiswa kita ya. Termasuk yang 1 terlambat ini misalnya karena sering terlambat pasti poinnya 1 ya. Itu akan terus seperti itu diakumulasikan di akhir. Itu seperti itu caranya ya. Terus kemudian ketika sudah dirubah jangan lupa diperbaharui di sini, klik diperbaharui ini. Nah, itu cara-caranya ya. Nah, setelah itu kemudian kalau ingin mengabsen ya tadi di sesi misalnya di bagian sesi ini kita terlihat bahwa mahasiswa kita di sini sudah masuk di kelas kita tinggal panggil satu persatu ya. Misalnya di nama ini kalau sudah ini kan otomatis sudah rubah nih H, T dan seterusnya. Nah, kita misalkan untuk hadir klik di sini H ya. Kemudian untuk terlambat kita klik di terlambat misalnya. Nah, seperti itulah caranya ya. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian kalau memang mahasiswa kita lebih ini karena memang satu halaman ini cuma muat 25, berarti jangan lupa ini ada halaman berikutnya atau halaman kedua ya. Jadi untuk mengabsensi tidak sampai cuma ke bawah ini saja karena ini cuma sampai 25 ya. Jadi ada di halaman kedua ya bagi mereka yang memang absensinya lebih dari nomor 25. Ya, demikian tadi adalah tutorial tentang membuat daftar hadir di LMS Unsika. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.